Kita senang sekali bisa berjumpa pada sore hari ini dan sudah lama sekali ya kita tidak ketemu. Tapi dengan adanya inisiatif juga dari Pak Luki dan Bu Debi ingin untuk bersama-sama sharing ya, dan kita mengadakan pertemuan pada sore hari ini. Ya, kita senang sekali kita bisa saling berbagi, tidak hanya dari batch 1, tapi juga ada dari batch lain, batch 5, dan juga sangat senang sekali karena beberapa guru-guru juga bisa join pada sore hari ini. Ya, sangat menyenangkan. Ya. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan memimpin dan menyertai di dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Juga di dalam pelayanan-pelayanan kami dan khususnya di sekolah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami sore hari ini lewat Zoom, dan kami bersyukur kalau kami boleh ada waktu untuk saling sharing, saling berbagi. Kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Setiap pikiran kami, setiap perkataan kami, dan setiap apa yang kami bicarakan pada sore hari ini, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan, dan terlebih-lebih dapat berguna di dalam kami mengembangkan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, mungkin sedikit Pak Takim mau kasih wejangan sebelum keluar dari Zoom ini. Bukan wejangan. Oh, bukan wejangan ya. Tapi menyapa. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat tahun baru, semangat baru. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama SLDP bahwa batch 1 mengambil inisiatif untuk mengundang teman-teman alumni yang lain dan juga guru-guru untuk bisa berjumpa, berbagi seperti ini. Ini adalah inisiatif yang sangat baik, yang saya senang dan saya banggakan, karena dengan cara seperti inilah maka kita bisa membangun sebuah komunitas yang saling menguatkan, bisa saling menginspirasi. Dan itu tidak bisa dilawan, tidak bisa digantikan oleh satu lembaga atau institusi yang menyelenggarakan program. Jadi inisiatif seperti ini yang harus terus digalakkan. Ya. Salut dan selamat untuk saling berbagi dan saling belajar. Terima kasih dan saya mohon maaf karena ada kegiatan lain jadi tidak bisa sampai selesai. Tapi saya percaya ini membawa manfaat yang luar biasa dan jangan lupa sering-sering seperti ini, gitu ya. Oke, thank you. God bless you all. Terima kasih luar biasa. Baik, terima kasih. Saya pamit. Ya Pak Takim, terima kasih. Terima kasih Pak Takim, Bu Ami. Nah, ya sama-sama. Sebelum kita mulai, ada ice breaking yang akan dipimpin oleh Bu Kim. Silakan Bu Kim. Nah, akhirnya. Iya, memang kalau internet tuh kayak begini jadinya ya. Oke. Bapak Ibu, selamat sore, Happy New Year and Happy New You. Nah,
Ini ucapan yang saya suka ya. Kenapa? Karena kalau Happy New Year setiap hari, setiap tahun akan lewat begitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan kita setiap hari harus mengalami perubahan dalam diri kita, dalam pembaharuan budi. Maka ada Happy New Year, harus ada Happy New Year. Ya, setuju? Setuju. Setuju? Jempol dong. Setuju. Ya. Ini berapa menit? Jadi sebenarnya sekarang ini saya ice breaking apa khotbah ya Bu Lili? Ya, saya ulang dari depan deh. Menitnya berapa menit Bu Desi? 10 menit katanya. 10 menit. Saya kira saya disuruh khotbah, ternyata saya disuruh main-main aja. Emang dikira saya soleh. Jadi begini, kita akan main pantun. Ini suaranya delay ya punya saya ya. Tapi Enggak, Bu Kim. Enggak kok. enggak. okay. Tapi karena memang semuanya Nah, jadi saya ngajak kita main berpantun. Setelah saya berpantun, nanti ya saya boleh tunjuk nama. Nah, siap-siap aja siapa yang saya tunjuk, langsung dia harus unmute, lalu dia berpantun. Ya, nah satu kalau nggak bisa atau pantun dua orang ini dulu Bu? karena ini berpantun. Nanti kita akan main yang lebih cepat. Kita kasih contoh. Saya kasih contoh. Jalan-jalan di Tunjungan. Jangan lupa beli bol labu. Besok hari Minggu. Jangan lupa itu ulang tahunnya Bu Lili. Nggak ada nyambungnya. Oh iya, happy birthday Bu Lili. Besok. Oh, Besok. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita berpantun ya untuk menyampaikan sebuah pesan begitu ya. Oke. Senang-senang di sore hari ya. Jangan lupa Minggu ulang tahunnya Bu Lili. Oke. Berpantun. Unmute dulu. Bisa diulang tadi. Suaranya Enggak apa-apa, kamu bikin pantun sendiri aja, Bu. Suaranya tadi Bikin pantun sendiri. Bu. Oh, oke. Ibu bikin pantun ya, Bu ya. Oh, baik. Sore-sore belum mandi. Mandinya harus pakai sabun wangi. Sekarang ini zamannya lagi harus lebih teliti karena kita sedang online learning. Nggak nyambung ya. Boleh tunjuk, Bu Linda, tunjuk seseorang. Cepat tunjuk seseorang. Bu Linda, cepat tunjuk seseorang. Sebentar, saya tak tunjuk dulu sebentar. Gloria. Loh, Gloria itu nama sekolahnya. Halo, Bu Linda. halo. Oke, saya lanjut ya. Bu Linda tunjuk seseorang, jangan tunjuk sekolahnya. Bu Kim dari Gloria. Iya, dari Gloria siapa namanya?
Kan misalnya ada Vita Linda, dari Vita Fitri, ada dari Petra 7 Yuliana. Nah, gitu. Jadi sebut namanya, jangan sebut sekolahnya, nanti bingung. Aku lagi langsung ditunjuk. Ya udah, saya berpantun lagi ya. Saya berpantun Kayaknya lagi. freeze mungkin ini Linda ini. Soalnya kok anu ya. Pagi-pagi goes ke TP, jangan lupa makan tape. Ini hari bahagia, kita reuninya angkatan SDP. Yeay! Ya, berikutnya adalah Yuliana dari Petra 7, cepat. Ya, terima kasih Bu Kim. Saya sudah ditembak. Halo? Ya, langsung. Ya, oke. Pagi-pagi hati riang. Dapat roti isi daging. Kita di sini bergembira ria. Dapat ilmu dari Pak Luki. Yeay! Apa sambungnya? Sekarang kita itu bikinnya lebih pendek ya. Jadi saya misalnya bikin yang bait pertama, bait kedua langsung saya tembak ya. Teman yang saya tembak itu dia harus nyambung bait ketiga, bait keempatnya. Mari kita berpantun lagi. Sore-sore sudah mandi ya, jangan lupa pakai minyak wangi ya. Olivia. Olive. Corona datang, kita di rumah. Meski di rumah, tetap belajar. Udah, saya nyerah aja. Oke, ya Bapak Ibu, ini memang ice breakingnya kita itu yang berpantun ria ya lucu-lucuan buat kita senang-senang. Tetapi ini salah satu cara bahwa kita itu tetap bisa berinteraksi, bersosialisasi, begitu ya. Terus bisa membuat audiens kita itu untuk fokus memperhatikan sekalipun ini di dalam virtual. Ini salah satu cara yang kita bisa pakai untuk bersama anak-anak kita dengan main dulu ya, dengan memancing mereka begitu ya, supaya mereka tetap bisa fokus dan tetap bisa senang. Nggak nyambung nggak apa-apa, tapi kan sekali kemudian bermain, nah ini terjadi interaksi yang tidak hanya individual ya, secara virtual kita tetap bisa berinteraksi untuk mengembangkan sosialnya kita. Oke, saya kembalikan kepada MC, begitu saja. Terima kasih Bu Kim. Tepuk tangan virtual untuk Bu Kim. Bu Kim dari dulu, sekarang dan selamanya tetap menghibur. Oke. Nah, rekan-rekan kita akan masuk ya dalam perbincangan kita. Judulnya itu adalah giat pembelajaran tatap maya yang interaktif ya. Memang kalau pada waktu pandemi datang, kita semuanya berubah bukan kitanya, tapi tatanan pembelajarannya yang berubah. Ya, dan kita masuk online learning, dan ternyata memang di online learning itu nggak mudah untuk dilakukan ya. Ada banyak hal, ada banyak kendala yang terjadi di sana. Contohnya, misalnya kita kerjasama dengan orang tua itu perlu suatu suatu new ways ya, suatu hal yang baru. Kemudian bagaimana untuk engage students gitu ya, karena dulunya offline, sekarang online. Lalu juga kita berhadapan dengan masalah tugas yang proper itu gimana sih gitu. Kasih tugas sedikit, bilang katanya kok kayak enggak belajar. Kasih tugas yang banyak, katanya kok ya bebannya tambah banyak, dan banyak sekali ya. Oleh karena itu hari ini kita adakan sharing gitu ya, yang diprakasai oleh Pak Luki. Pak Luki menangkap kegelisahan kita semua, ya kegelisahan para pendidik ya di Surabaya gitu. Ya kita mewakili Surabaya lah gitu ya, SPD gitu ya. Nah karena itu saya berikan kesempatan, kok saya ya yang berikan kesempatan ya. Kita semua memberikan kesempatan untuk Pak Luki bisa memberikan pencerahan untuk kita
ya, supaya online learning kita menjadi lebih bermakna, lebih engaging, lebih interaktif gitu ya, dan jadi berkat buat banyak siswa kita dan juga orang tua. Silakan Pak Luki, waktunya kami silakan. Baik, terima kasih Bu Debbie. Selamat sore Ibu-ibu. Kebanyakan di sini ibu-ibu ya. Kalau dari 32 peserta ini berapa ibu-ibunya ya? Ada berapa ya? Bu Irin ada berapa Bu? Dikurangi Pak Luki, Pak Erwin, Pak Rudi. 29. Pak Michael. 9 jadi hanya 4. Ya, selalu seperti itu, tapi tidak apa-apa. Kata Pak Takim tadi kita akan jadi James Bond begitu. Selamat sore Pak Rudi, Pak Erwin, siapa lagi ya yang laki-laki di sana? Ada lagi nggak yang laki-laki? Halo Pak Erwin. Halo Pak Rudi. Apa kabar Pak? Terima kasih nama saya dan disebut. Baik, Tuhan. Oke. Baik. Saya akan izinkan saya share ya. Ya, kalau dilihat dulu pembelajarannya adalah seperti di sebelah kiri ini. Ya. Kemudian tiba-tiba bulan Maret kemarin kita dihadapkan pada pembelajaran yang di sebelah kanan. Dan kalau Bapak Ibu lihat, saya memegang kepala gitu ya. Kira-kira apa yang ada di benak saya, Bu, kalau boleh menebak. Bapak Ibu bisa chat di chat room. Kira-kira apa yang ada di benak saya ketika saya mengelola pembelajaran online ini? Oke. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, mulai ya. Khususnya dalam saya mengajar ya. Apa yang ada di benak saya? Waduh, kok ditutup semua kameranya ya. Duh, piye berinteraksi dengan murid ya. Kira-kira mereka pakai bawahan nggak ya? Oke, mungkin. Apalagi siswa saya paham nggak? Yes. Ada lagi Bapak Ibu. Muridku ngerti kah? Waduh, lupa bayar internet. Kira-kira mereka ngerti nggak ya? Ya. Ya. Banyak hal Bapak Ibu yang menjadi concern kita ya ketika kita mengajar secara daring ini. Namun saya sempat merekam beberapa hal yang barangkali terjadi juga di sekolah-sekolah kita, yaitu para guru mengalami kesulitan mengajar, menjelaskan cara menggambar. Jadi hal-hal yang sifatnya praktek itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dikerjakan secara daring. Ya, membuat craft, menggambar, ya, olahraga. Kalau di perguruan tinggi, di tempat kami itu memasak, menjahit, itu akan menjadi sangat sulit karena keterbatasan interaksi yang terjadi begitu ya. Kemudian tadi anakku paham nggak ya, kita mengalami kesulitan memberikan instruksi kepada siswa untuk menghasilkan karya. Jadi itu. Kemudian saya mendengar juga sebuah cerita dari Blitar. Guru ini hanya menuliskan materinya di kertas begitu. Kemudian memfotonya
dan mengirimkannya coretan-coretan tangannya ini ke WA Group. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita menjadi siswa di WA Group itu dan gurunya hanya melakukan hal itu, menulis materi, difoto lalu diupload di WA Group, apa yang ada di benak kita kalau kita berempati dengan siswa kita? Bisa dicek. Apa yang ada di benak siswa kita kalau gurunya hanya memberikan sebuah coretan, ya, betul. Ini disuruh apa, Pak? Ya, EGP. Lah apanya ya ini dilihat aja. Jadi tidak ada interaksi sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali dari gurunya tersebut sehingga siswanya menjadi bingung. Ini kita disuruh ngapain? Yang parah lagi ketika mereka merasa saya nggak belajar apa-apa, gitu ya. Itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian permasalahan kedua adalah hal ini, Bapak Ibu. Kita lihat sebuah video ya, video singkat ini. Kemudian coba amati video ini. Apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Apakah siswa-siswa kita cukup untuk menguasai yang ada di video ini? Dan sebenarnya apa yang dibutuhkan di era sekarang? Ada 3 pertanyaan ini. Apakah siswa kita cukup untuk menguasai yang kita lihat, yang akan kita lihat? Dan sebenarnya yang kita butuhkan di era sekarang bagi siswa-siswa kita itu apa? Coba kita lihat ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup anak-anak hanya menguasai hal ini dan sebenarnya di era sekarang ini dibutuhkan apa? Apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Bisa di chat room. Yes. Ya, oke.
Baik. Ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya diagram yang ada di sini, ada sebuah fenomena ternyata yang terjadi di era sekarang ini. Kita lihat legend yang ada ya. Kalau bundaran warna coklat itu tentang skills, physical and manual skills, gitu ya. Sesuatu yang berbau motorik, sesuatu yang sifatnya hanya membutuhkan keterampilan kasar saja. Kemudian ada gambar biru ini basic kognitif, ya. Kemudian gambar yang biru tua itu higher kognitif. Kemudian gambar yang kuning social and emotional, dan yang gambar biru tua ini technological. Ya. Lalu kita lihat kuadran yang ada di sini nih. Tadi yang kita lihat itu lebih banyak gross motornya. Keterampilan itu saat ini sudah terbatas dan mulai menurun. Ya, yang ada di bawah ini. Kemudian kita lihat di kuadran yang kedua ini. Itu penting tetapi menurun juga. Ya. Basic data input itu sudah mulai penting tetapi turun, sudah bisa digantikan. Equipment operation itu penting tetapi ya sudah turun gitu ya. Equipment repair itu physical dan manual, ini coklat ini juga itu penting tapi sudah turun ya. Kalau HP kita rusak apa yang kita lakukan? Ganti kan ya. Jadi sudah menurun hal-hal seperti itu. Craft and technician itu juga sudah mulai menurun. Maka mungkin kita bisa menyimpulkan keterampilan-keterampilan yang kita ajarkan yang tadinya penting itu sudah tidak cukup lagi gitu ya untuk kita ajarkan di sekolah. Contoh, kemarin ada pertanyaan, gimana Pak kalau menggunting, khususnya teman-teman TK. Gitu ya. Ya, boleh sih diajarkan, tetapi apa cukup? Ya, karena ada keterampilan-keterampilan lain yang mereka perlu kuasai. Contohnya di kuadran yang paling pojok atas kanan ini. Ya. Leadership, basic digital, communication and negotiation, critical thinking, advanced IT, creativity, project management, teknologi desain. Itu penting dan bertumbuh di era sekarang. Ya. Ini keterampilan ini masih tetap terbatas yang di kuadran bawah paling kanan ini, tetapi juga bertumbuh. Teaching and training, entrepreneurship masih sangat terbatas, adaptability, ya, complex information processing. Nah, itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di era sekarang. Pertanyaannya selanjutnya, apakah learning outcome yang sudah kita tetapkan di perencanaan kita mengarah ke sana? Capaian pembelajaran kita, kurikulum kita, apakah sudah mengarah ke sana? Sehingga anak-anak kita ini bisa berkolaborasi sekaligus berkompetisi dengan anak-anak di tempat lain, gitu ya. Karena kita ajarkan hal-hal seperti ini. Oke. Nah, untuk mencapai hal itu, saya mengadopsi sebuah kata-kata bijak. I see then I forget, I listen then I remember, I do then I understand. Maka belajar itu, kalau saya ambil dari kata bijak ini, adalah mengalami. Belajar adalah sesuatu yang harus dialami oleh siswa kita. Tidak cukup kalau mereka hanya mendengar. Tidak cukup kalau mereka hanya melihat saja, tapi mereka harus mengalami, maka mereka akan mengerti. Bagaimana mengalaminya? Ada 3 hal yang saya sodorkan. Bahwa mereka harus berinteraksi dengan guru, mereka berinteraksi dengan alat, teknologi dan bahan dan materi, dan mereka harus bisa berinteraksi dengan siswa yang lain dalam pembelajaran online khususnya.
Bahkan mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Tidak hanya sesama siswa, tetapi mereka bisa berinteraksi dengan komunitas, dengan orang-orang di luar lingkungannya. Ini contoh-contoh belajarnya. Kalau dengan guru ya sering-seringlah kita bertanya, berdiskusi, ada latihan, ada feedback, ya, ada penjelasan dan sebagainya. Berinteraksi dengan materi, membaca, menonton, mendengar, membuat, mempresentasikan, mendemonstrasikan, mengelaborasi, menginovasi, dan sebagainya. Yang bisa dikerjakan, nah ini yang menarik, di mana saja dan kapan saja, karena pembelajarannya online. Tetapi kalau dalam tatap maya, ya bisa dikerjakan di mana saja. Mereka bisa mengelaborasinya, mereka bisa menginovasinya, itu di mana saja. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain, itu di tatap maya. Sama juga dengan siswa, bisa bertanya, berdiskusi, latihan, ada feedback antar siswa, ada penilaian antar siswa, ada penjelasan dari siswa, siswa presentasi, siswa bekerja sama dengan Google Slide, dan sebagainya. Nah, lalu untuk bisa belajar mengalami tadi, untuk kita bisa mencapai outcome yang diharapkan tadi, tidak hanya motorik, sesuatu yang motorik itu saja, maka perlu kita menghargai nuansa-nuansa ini di dalam pembelajaran online yang kadang-kadang hilang, yaitu nuansa sosial, bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lain, bagaimana kita bisa memuji mereka, bagaimana kita bisa menyapa mereka, bagaimana kita bisa memberikan feedback kepada mereka. Kemudian kehadiran kognisi, ya, kita juga menghargai bagaimana mereka membuat sesuatu, mengevaluasi sesuatu, mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, kemudian menganalisa apa yang mereka lihat. Kita perlu hadirkan itu dalam pembelajaran online. Dan yang penting adalah di dalam proses pembelajaran kita hadirkan proses pembelajarannya. Dua hal yang sangat lekat dengan ini adalah pemberian instruksi, itu yang pertama. Kita hargai proses pembelajaran ini di dalam kita memberikan instruksi. Yang kedua adalah memberikan penilaian. Dan yang penting lagi di dalam kehadiran interaksi pembelajaran adalah menghadirkan self-reflection, ya, atau kita berikan kesempatan bagi siswa kita untuk merefleksi apa yang sudah mereka pelajari. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengelola pembelajaran tatap maya, sehingga mereka merasa tidak seperti guru yang hanya men-sharingkan catatan-catatan, kemudian memfotonya, lalu dikirimkan ke WhatsApp group. Karena itu tidak akan membuat siswa kita paham terhadap apa yang sedang dipelajari. Nah, untuk satu hal lagi, referensi yang bisa kita gunakan adalah ini. Ya. Di dalam pembelajaran tatap maya memang dituntut sebuah kemampuan untuk kemandirian siswa untuk belajar. Tidak lagi siswa kita ini bergantung sepenuhnya pada guru, tetapi terbalik sekarang. Mereka harus menumbuhkan kemandirian dalam belajar. Ya. Nah, kita lihat partisipannya. Kalau partisipannya itu individual, maka cenderung itu tingkat thinking skill-nya itu rendah, low order thinking skill. Ya. Tetapi ketika mereka berinteraksi satu sama lain, maka semakin tinggi tingkat order of thinking-nya, thinking skill-nya. Di dalam grup, kalau kita perhatikan partisipan ini, semakin
mereka berinteraksi dengan banyak orang, maka kecakapan high order of thinking-nya semakin tinggi. Misalnya dengan adanya group discussion, online group collaboration, ya, inquiry learning based on project topic, gitu ya. Ini learning behavior-nya semacam itu, gitu ya. Cognitive level-nya tinggi semua ini kalau seperti ini. Kemudian educational skenario-nya, nih, learning of controversial topic. Jadi kita ambil topik-topik yang sedang berkembang saat ini. Kemudian pembelajarannya itu berbasis tugas. Ya. Jadi kita berikan tugas-tugas sehingga mereka bisa mendemonstrasikan apa yang dipelajari. Kita bisa tahu kalau mereka paham atau tidak dengan cara mereka mendemonstrasikan sesuatu. Oke. Nah, saya menawarkan ada 3 kiat yang kita harus camkan begitu untuk menjadikan pembelajaran online ini atau pembelajaran tatap maya ini menjadi bermakna bagi siswa kita, ya. Yang pertama adalah menetapkan tujuannya. Nah, kalau kita mengacu pada Bloom taksonomi, maka untuk mencapai high order of thinking kita mulai memikirkan bagaimana mereka mengaplikasikannya, bagaimana mereka boleh menganalisanya, bagaimana mereka mengevaluasinya, dan bahkan menciptanya. Sekarang terbalik, ya. Ini bagaimana kita bisa merancang itu ke dalam sebuah tujuan belajar. Kalau saya memberi contoh nomor mana yang membuat siswa itu bisa mengasah keterampilan berpikir tingkat tingginya, dan mana yang membuat siswa itu bisa berinteraksi dengan guru, dengan materi, dengan bahan, dan dengan sesama siswanya. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Bisa dituliskan di chat. Tunjukkan nomornya saja. Bisakah diketikkan di chat room nomornya? Kira-kira yang mana? Nomor berapa, Bapak Ibu? Saya menuliskan nomor 1, mengetahui interaksi, ya, menjelaskan interaksi sosial. Kemudian nomor 3, mempresentasikan hasil pengamatan interaksi di pasar. Kemudian yang keempat itu bertiga, membuat sebuah video. Nah, kira-kira yang membuat mereka mengalami sebuah pembelajaran yang membutuhkan high order of thinking dan berinteraksi dengan banyak orang, itu yang mana? Kebanyakan teman-teman memilih nomor 3 dan nomor 4, ya. Jadi ketika kita menyusun capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, kita memperhatikan kecakapan berpikir yang tinggi dan juga bagaimana mereka bisa berinteraksi. Ya, itu yang membuat nanti mereka akan belajar itu adalah mengalaminya. Oke. Kiat yang kedua adalah menetapkan luaran tugasnya atau output-nya. Ya.
di mana output itu nantinya menuntut siswa kita itu untuk bisa mempresentasikan, menunjukkan, mendemonstrasikan, membuktikan, menginovasikan, mengelaborasi, berbagi satu sama yang lain, dan saling mengkritisi. Nah, saya mendapatkan lingkaran ini, di sana banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk anak-anak ini bisa mempresentasikan, bisa menunjukkan, bisa mendemonstrasikan. Namun dengan catatan Bapak Ibu, tidak perlu aplikasi-aplikasi ini kita cobakan ke mereka semua, karena mereka semua akan bingung. Ini sebenarnya aplikasi yang mau diinginkan itu yang mana? Ya, karena banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mereka bisa menunjukkan hasil belajarnya. Untuk mereka bisa menunjukkan pemahamannya, keterampilannya, dan sebagainya, ya, kompetensinya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Oke, so kiat yang kedua adalah menetapkan luarannya. Kiat yang ketiga yang sering kita lupa bahwa kita juga harus menyusun struktur atau tahapan belajarnya, Bapak Ibu. Menetapkan langkah-langkah belajar tatap maya. Saya mengambil referensi dari Kairuman dan juga dari Murdoch, gitu. Inquiry cycle, ya, yang saya gabung menjadi 4P. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pendalaman, yang ketiga adalah penerapan, dan yang keempat adalah self-reflection atau perenungan. Jadi pembukaan ini adalah mendorong siswa untuk, wah ini belajar ini bagus nih, gitu. Memotivasi siswa untuk belajar, gitu ya. Menghubungkan apa yang mereka sudah ketahui, apa yang sudah mereka kuasai dengan sesuatu yang baru, gitu, sehingga mereka akan termotivasi. Kemudian pendalaman ini sifatnya lebih ke penjelasan, memberikan referensi baru dengan cara menonton film, dengan cara simulasi, dengan cara eksperimen, dan sebagainya. Kemudian ada penerapan, nah di sini siswa dituntut untuk berlatih, dan juga mempresentasikan hasil belajarnya. Dan setelah itu ada feedback dari kita dan juga ada refleksi dari mereka. Ini contoh-contoh kegiatannya yang bisa kita lakukan di dalam 4P tadi, pembukaan, pendalaman, penerapan, dan refleksi. Nah, ketiga kiat itu, dan juga bagaimana mereka berinteraksi dan juga nuansa kognitif, nuansa sosial, dan nuansa pembelajaran itu perlu kita susun di dalam lesson plan kita, rencana pembelajaran kita. Bagaimana minute by minute-nya itu kita bisa susun rencana itu. Yang pertama tentu tetapkan tujuan belajarnya dulu. Ya, apa sih tujuan belajarnya? Ya. Kemudian perhatikan waktu pertemuannya. Ini penting Bapak Ibu. Ya, apakah itu bisa selesai dalam satu tatap muka, tatap maya saja, atau haruskah ada PR, atau haruskah ada pertemuan selanjutnya? Itu penting kita tetapkan waktu untuk menyelesaikan tujuan belajar tersebut. Ya. Kemudian kita tetapkan langkah-langkah belajarnya. Bagaimana kita membuka pembelajaran tersebut, ya, sesuatu yang engaging, sesuatu yang menarik bagi siswa, begitu. Kemudian pendalaman, penerapannya seperti apa, dan juga model refleksinya seperti apa. Ya. Sehingga nuansa sosial, nuansa kognitif, dan nuansa pembelajarannya itu kita juga bisa hadirkan di dalam pembelajaran tatap maya. Sekali lagi, sosial itu bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan 3 hal tadi, ya. Terus bagaimana kita memberikan pujian, bagaimana kita memberikan feedback, ya. Bagaimana mereka saling mengkritisi. Nah, itu perlu kita
hadirkan di dalam pembelajaran selain kognisi dan assessment. Yang kesemuanya ini tahapan belajar, tujuan belajar, dan kehadiran sosial, kehadiran kognisi, dan kehadiran pembelajaran itu akan membentuk satu yang dinamakan learning engagement. Baik, itu kira-kira yang saya bisa sharingkan Bapak Ibu. 2 menit. Mungkin supaya lebih engage lagi, nanti kita akan diskusikan bersama-sama tentang gambar ini. Tetapi sebelum kita masuk ke gambar ini, kita nanti akan ada di breakout room. Bu Devi akan memberikan sebuah permainan begitu ya, sehingga kita bisa semangat lagi. Silakan Bu Devi. Maaf, Oke, rekan-rekan, kita akan mainan dulu. Ya, jadi kita akan bermain selama kurang lebih mungkin 5-7 menit. Ya, kita kembali permainannya pertama Kahoot. Ya, jadi kita semua pastinya ini ya. Tahu tentang Kahoot ya. Oke, jadi gini permainannya, nanti saya akan berikan linknya di ini di chat. Suara saya ini kok dengung ya, benar ya? Putus-putus Bu Devi. Bagus Bu. Terputus ya. Agak putus sedikit Bu Devi. Oke. Ini kalau saya dengar sendiri itu dengung. Jadi saya ini ngomong lalu ada suara yang ini, yang yang menirukan. Jadi saya khawatir ini siapa ya, kok bisa menirukan dengan ini. Oke, saya akan berikan linknya. Nanti Bapak Ibu bisa klik linknya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk di Kahoot dan nanti berikan nama yang tertera di partisipan yang sekarang ini. Tapi Debbie gitu ya, Iren gitu ya, nggak usah pakai nama sekolahnya gitu. Nah, setelah selesai, jangan langsung diklik OK-nya dulu. Ya, jadi tunggu dulu nanti aba-aba 1, 2, 3 gitu ya, baru oke gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bermain. Nanti kita akan melihat siapakah yang mendapatkan skor. Itu saya juga nggak tahu pasti siapa. Oh, Pak Luki. Pak Luki dan beberapa rekannya. Nanti pasti ada hadiahnya kok, beneran ini ya, nggak bohong. Ada hadiahnya 3 orang gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah selesai bermain, nanti Bapak Ibu bisa kasih ini ya, tanda yes ya di partisipan itu. Coba Bapak Ibu lihat di situ ada tanda yes gitu ya. Ya, di situ lalu Bapak Ibu bisa ngomong yes gitu ya. Nanti berarti Bapak Ibu sudah selesai. Kalau kita semua selesai, nanti saya akan umumkan siapa pemenang. 3 orang dapat skor tertinggi. Sampai di sini mengerti ya permainannya ya. Jadi nanti saya berikan linknya, diklik linknya, tapi jangan kasih nama dulu, misalnya Erwin gitu ya, Tapi jangan langsung ya Pak Erwin di okein ya. Ya jangan langsung di okein ya. Tunggu dulu. Tunggu aba-aba. Setelah kasih nama, setelah ketik nama, tunggu aba-aba 1, 2, 3 baru kemudian boleh bermain gitu. Ada pertanyaan? Jelas, Mas Debbie. Jelas ya. Oke. Saya kasih linknya ya. Oke, sebentar. Oke, silakan diklik. Oke, setelah diklik, lalu type ya, ketik namanya Bapak Ibu ya. Bu Kim, jangan nama suaminya ya Bu Kim, namanya Bu Kim ya. Setelah itu tunggu dulu gitu.
Tunggu dulu ya, saya kasih waktu. Semuanya sudah klik? Oke, oke. Kasih jempol aja kalau yang sudah klik namanya, ketik namanya. Sudah? Oke, oke, sudah. Ada yang belum? Oke, sudah semuanya. Bu Erna, Bu Eni, Bu Dina sudah? Pak Hanjar, Pak Anis, Pak Anis sama Bu Anis ya dia? Bu Esther, ya, semuanya sudah. Bu Bella, semua sudah? Oke, sudah? Kalau semua sudah nanti saya hitung ya. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Yes, silakan. Kalau sudah selesai, bisa kasih yes di partisipan. Ada 10 pertanyaan. Hanya 10. Pak Luki juga boleh main. Tapi kalau Pak Luki nggak boleh, kalau Pak Luki menang nggak diakui. Tapi. Ya, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes. Ya, menyusul lagi terus. Ya, terus lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Apakah ada yang sudah selesai? Saya coba lihat di partisipan. Ada yang sudah selesai? Belum selesai semua. Belum selesai semua. Oke, saya coba share screen ya, perolehan sementara ya. Kalau sudah langsung kasih yes ya. Jadi mungkin bisa tulis di chat aja ya, Miss. Tombol chatnya nggak ada soalnya. Iya. Okay. Ada yang nggak ada ya. Oh ya udah, tulis di chat aja. Oke, Mr. Rudi awas ya, nggak boleh ikut loh ya. Iya. Iya. Kasihan ya, ada yang nggak boleh ikut. Oke, sebentar saya share screen kira-kira. Bisa kelihatan hasilnya? Mungkin bisa di-refresh lagi. Di-refresh lagi ya? Ya. Loadingnya malah lama ini. Gimana ini? Yeay. Apakah sudah semua? Bisa Rudi bisa ngeliatin ya. Apakah semua sudah di chat? Saya coba lihatin ini. Iya, ini Miss Irin dari Gloria dan Miss Devi dan Miss Lucia dan ini Pak Luki kok ikut Pak Luki? Terus Oke. Miss Caroline dari Gloria juga sudah, Miss Sylvie dari Vita.
Oke. Ya, Miss Bella bisa klik linknya aja, Miss. Nanti akan ada seperti notifikasi itu apakah tadi kalau menggunakan nama yang sama tinggal ditekan yes, it is me gitu aja. Gitu. Oke, Miss Lani juga sudah. Miss Lani juara 1 itu kelihatannya ya. Sudah selesai 100% ya? Wow. Benar semua. Kita ambil 3 ya, tertinggi ya. Yes. Ini belum selesai semua kok, kita akan tunggu lagi sampai semuanya selesai. Itu mungkin bisa di-refresh lagi, Miss, karena nggak auto-refresh. Iya, nggak auto-refresh ya ini ya. Iya. Bentar. Ada hacker katanya yang nomor 1. Oke, Miss Linda. Yang sudah bisa tulis di chat ya. Dan ya. Miss Widya Stuti, Miss Irene. Miss Widya Stuti dari Lani ada 2 ya ini Lani ya. Ini Lani yang mana ini? Ada 2 nama yang sama ini. Mr. Hanjar dari terus Ibu Ami sudah juga. Ya. Ayo Bu Kim. Tinggal beberapa aja ini, berarti yang belum. Ayo Bu Yuliana. Iya, Ibu Kim juga sudah. Oh, Bu Kim sudah. Ini sih 50%. Ini saya refresh lagi ya. Mungkin bisa di-refresh lagi. Ini Pak. Oh, Bu Muji Pak atau Bapak Muji? Belum ya? Belum apa? Belum sempat tersambung ya? Ini nggak apa-apa. Miss Krisi dari Gloria juga sudah selesai. Iya. Oke, saya refresh lagi ya. Yang sudah selesai ada Miss Lani, ada Miss Sylvie. Loh, ini Bu Ami. Bu Ami belum selesai. Oke, sebentar saya lihat. Yang sudah selesai. Saya refresh lagi deh. Sudah semua? Kita tunggu 5 menit lagi mungkin ya. Tunggu 5 menit lagi. Iya. Lama loh 5 menit itu. 3 menit. Ada yang lapar. Bu Kim lapar. Ada yang masih 38% dan yang 3. Itu correct answer-nya, Miss Debbie. Oh iya. Lihatnya yang di answer itu. Kalau sudah strip semua berarti sudah selesai. Sudah selesai semua. Ini masih ada yang banyak ini. Ya, masih ada yang kurang 3 pertanyaan. Nah, Ibu Yuliana juga sudah barusan dari Petra 7. Oh, berarti ini saya harus refresh lagi karena ini masih ada 2 kan, 50%. Iya. Oke, masih ada. Iya. Ibu Astuti juga sudah. Iya. Soalnya gampang-gampang kan ya. Iya. Semangat, Bu Muci. Jawabannya susah. Pak Muci ya. Maaf. Soalnya gampang. Soalnya gampang, jawabannya susah. Setuju mungkin.
Iya, saya mau tunggu berapa menit lagi, kira-kira 2 menit? Ya, Bu. Cukup, Bu. Mungkin nggak apa-apalah. Yang lain mungkin nanti lain waktu. Oke, saya refresh ini yang aku nggak usah dihitung ya. Ya. Kalah sama Bulani. Oh ya, aku memang kalah ya. Lani, Linda, Silvi. Oke, jadi bisa ya, karena ini kan apa namanya juga menghitung waktu. Oke ya, Pak Luki, silakan. Ya. Siapa pemenangnya, Pak Luki? Ya, pemenangnya adalah kita beri aplaus untuk Ibu Lani dari Vita. Yeay. Kemudian Ibu Linda dan Ibu Silvi sebagai pemenang. Nanti akan dihubungi oleh panitia ketika pemenang ini. Tidak ada komplain, tidak ada protes begitu ya. Ya. Apapun ya nanti diterima. Soalnya itu memang rahasia kok, belum pernah dibuka di mana-mana, kecuali yang tahu bisa Rudi, makanya nggak boleh ikut ya. Iya. Saya juga nggak ngerti, makanya kalah. Padahal aku pengen menang. Iya. Iya. Jadi nanti pemenangnya bisa nanti dikirim hadiahnya ya. Tunggu ininya apa namanya kiriman hadiahnya. Hadiahnya apa? OVO. Betul ya Pak Luki ya? Yes. Berapa ininya nominalnya pasti membuat Anda semua pasti tersenyum bahagia. Oke. Selamat buat pemenang. Silakan Pak Luki. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang kita akan mencoba mendiskusikan ya Bapak Ibu, bagaimana ya pembelajaran tatap maya ini bisa menjadi interaktif, bisa membentuk pembelajar yang mandiri karena memang pembelajaran tatap maya itu menuntut mereka lebih berperan, siswa kita lebih berperan daripada kita sendiri gitu ya. Kalau orang tua, kalau anak-anak TK ya seperti yang sudah terjadi itu orang tuanya yang lebih berperan begitu mendampingi anaknya ya. Lalu bagaimana pembelajaran ini juga bisa menyentuh 3 hal tadi, kognisi, aspek sosial, aspek pembelajarannya, gitu ya. Nah, tolong Bapak Ibu bisa diskusikan itu di dalam sebuah grup, begitu ya. Kita akan mendiskusikan ini. Ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana pembelajaran tatap maya itu bisa membuat siswa kita menjadi pembelajar mandiri. Pembelajar mandiri itu adalah seperti ini, 3L, berprinsip 3L ya. Lifelong learning, labor of love, dan leverage. Lifelong learning itu contohnya we learn best when we learn with others. Nah, bagaimana kita bisa merancang sebuah pembelajaran sehingga mereka itu bisa berinteraksi satu sama lain, bisa menumbuhkan curiosity mereka, bisa menumbuhkan rasa kolaborasi mereka dengan teman-teman yang lain. Bagaimana itu? Kemudian bagaimana pembelajaran tatap maya itu bisa menumbuhkan kecintaan akan productivity. Dan bagaimana pembelajaran tatap maya itu bisa membuat siswa kita passionate ya, dan memberikan effortnya untuk sesuatu yang bermakna bagi dia dan bagi orang lain.
dan bagaimana pembelajaran tatap maya itu bisa mengelaborasi apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan lebih bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, itu tolong didiskusikan. Nanti Ibu Irin yang akan membagi kita di dalam grup. Tolong didiskusikan itu, bagaimana caranya sehingga 3L ini tercapai dalam pembelajaran tatap maya, menggunakan referensi yang sudah kita bicarakan tadi. Silakan Ibu Irin. Ya, baik, terima kasih Pak Luki, Bapak Ibu akan dibagi dalam breakout room. Waktu untuk breakout room 20 menit. Nanti setelah 20 menit akan ada pengumuman dan Bapak Ibu akan kembali ke main room. Ini akan saya buka roomnya, silakan berdiskusi. Selamat Nanti hasil diskusi akan kita dengarkan bersama ya, supaya yang lain juga bisa mendengar. Ya. Kalau Bapak Ibu jelas dengan instruksinya, silakan berikan jempol Bapak Ibu. Saya masih menunggu yang lain. Jempolnya. Yes, oke. Baik. Oke, silakan Bu Irin. Ya, baik. Saya buka roomnya ya. Silakan Bapak Ibu langsung join. Masih belum jelas. Oh, oke. Ibu Eni ya. Jadi Ibu Eni akan berdiskusi bersama kelompoknya nanti tentang bagaimana caranya pembelajaran tatap maya itu bisa membuat anak lebih mandiri, Bu. Dengan referensi yang sudah saya berikan tadi. Menyusun perencanaan mengajar yang memperhatikan 4 tahapan belajarnya, kemudian juga memperhatikan kehadiran kognisi, kehadiran sosial, dan kehadiran pembelajaran. Ya. Apakah jelas Bu Eni? Ini roomnya sudah saya buka Pak Luki. Pak Luki mau join di room yang mana? Saya nanti bisa Keliling-keliling. Keliling-keliling ya. Ya. Saya tahu di room 1 dulu ya Pak Luki ya. Nanti Pak boleh. bisa keliling-keliling. Ya. Yang ke Ibu Eni tadi. Oh. Tadi ada 3 yang itu yang masih dibahas ya kalau nggak salah. Yang 3 itu apa ya? Yang panah-panah itu ya? Yang bagian mana? Yang bagian terakhir tadi. Bisa bantu kami mungkin tadi yang slide-nya yang terakhir kami lupa. Maksudnya yang dijawab ada 3. Iya. Itu gimana caranya bisa screen-nya? Yang punya PPT-nya Pak Luki. Ini nanti Pak Luki akan keliling kok Bu Olivia. Oh gitu. Oke kalau gitu. Iya, terima kasih Bu Irin. Bu Olivia. Jam mana dan Saya keluar masuk terus, Pak. Oh begitu, ya. Yang satu itu leverage. Leverage itu apa ya? Pengaruh ya, memanfaatkan
Yang ketiga labor itu ya Bu ya? Labor Ya, love. love labor. Tiga. Labor love. Labor love. Labor love. Dia bisa bermanfaat, berempati dengan lingkungannya sehingga dia bisa berdampak dengan lingkungannya gitu ya Bu ya? Ya, kurang lebih begitu. Oke. Bagaimana membentuk Nah, L,S 3 L. berarti Bu Ani tadi udah ya. Foto aja sih saya. Foto ya. Ya, 3. Saya. L yang pertama itu lifelong learning. Share ya. Terus L yang kedua itu leverage. L-nya apa? Leverage. Leverage tulisannya. Pakai V. Leverage ya. Kemudian labor love. Labor and love. Labor and love. Yes. Oke. Tadi yang lifelong learning tadi apa Mr. Luki? Mr. Luki ada ya? Ya. Jadi lifelong learning itu ya dia dia senang belajar bersama-sama dengan orang lain gitu. Kolaborasi ya, Mr. Kolaborasi betul. Lalu keinginan tahunya tinggi. Dia selalu ingin tahu begitu. Nah, saya usulkan tadi lesson plan. Strateginya kita membuat lesson plan sebenarnya yang bisa membentuk lifelong learning, reflecting, labor and love ini. Lesson plan seperti activity tadi, Mr. Betul. Ada tujuannya, ada tahapan belajarnya, dan ada nuansa tentang kehadiran sosialnya, bagaimana kita mengelola kehadiran. Iya kan? Nah, tapi ini yang penting juga dalam kerjasama dengan orang tua. Nah, untuk anak-anak PAUD, bekerja sama dengan orang tua ini sangat menolong sehingga anak-anak juga bisa mengikuti, mereka juga senang untuk berkarya dan melakukan banyak hal. Untuk itu, curiosity-nya juga bertumbuh dan sebagainya. Ya, itu dari kami. Silakan yang lain. Caroline sendiri mungkin. Oh, ada Miss Iren di sini. Ya, kalau kami di Gloria memang kalau pada saat pembelajaran tatap muka ya, pada saat luring itu memang kan sudah juga melakukan ini ya, CL seperti itu ya untuk pembelajaran di kelas gitu. Memang metode yang kita gunakan juga di dalam pembelajaran itu memang kita dasarkan juga dari MI gitu ya, karena kita tahu kan anak-anak tidak mungkin dalam satu kelas itu hanya punya satu kecerdasan yang sama, dan kita sebagai guru kan juga pasti punya kecerdasan yang lebih kuat kan. Nah, anak lain kan mungkin nggak punya itu. Nah, itu juga kita coba lakukan selama kita luring. Tapi di online ini juga kita masih tetap mengusahakan untuk metode pembelajaran itu juga bisa bukan hanya one way ya, gurunya memberikan penjelasan, anaknya hanya mencatat mungkin, tapi juga bisa grup diskusi tetap jalan. Jadi misalnya diskusi kelas itu tetap ada, seperti tadi ya permainannya mungkin kita lempar-lemparan itu juga ada. Jadi untuk membangun interaksi memang kita nggak bisa memungkiri kalau di usia kelas yang lebih kecil, khususnya yang kelas 1 sampai kelas 3 itu kan mereka lagi seneng-senengnya explore ya, banyak tanya, contohnya kan gitu ya, tanya, ngomong, cerita, hal-hal yang mungkin kita anggap nggak penting gitu ya, tapi kita memang untuk rules kita tetap ada. Jadi selama pembelajaran memang anak-anak kita biasakan juga untuk tertib, mereka bisa mengikuti pembelajaran dulu, nanti waktu istirahat ya kamu bisa ngobrol
bebasnya gitu ya, kita kasih waktu. Jadi mungkin itu sih Bu Ami kalau di sekolah kami. Jadi memang minat baca juga kita tumbuhkan. Jadi selama online learning pun perpustakaan jalan juga dengan online. Jadi kita tetap izinkan anak-anak untuk pinjam buku bagi memang yang bersedia. Nanti mereka boleh isi formnya dan nanti ada suatu waktu kita undang orang tua untuk datang untuk mengambil aktivitas sekalian mengambil buku, begitu biasanya. Gitu ya, Miss Iren. Ya. Kita juga Albright memakai juga Google Classroom. Jadi apa yang hendak diajarkan itu sudah diberikan dulu, ya. Mungkin yang lain juga ya sama, ya. Sama betul. Sehingga mereka semua bersama dengan orang tua sudah mempersiapkan dulu, ya. Kadang-kadang anak-anak itu dikasih materi terlalu bersemangat, yang materi sebetulnya belum untuk besok pagi, untuk hari berikutnya sudah dikerjakan semua. Ya. Nah itu kadang-kadang menariknya begitu. Tapi ya bagus juga. Hanya yang kami merasakan perlu untuk mengingatkan terus itu ke orang tua, supaya mereka tidak terlalu banyak mengharapkan untuk hasil akhirnya. Masih ada beberapa orang tua yang ikut mengerjakan karya-karyanya itu, ayo nanti supaya hasilnya bagus, nanti ditunjukkan waktu Zoom, itu supaya hasilnya, wah ini saya bagus. Atau waktu Zoom pun, orang tuanya ikut-ikut, ini loh sini, ini loh ini tempel sini, ini tempel sini. Padahal proses itu sebetulnya yang kita tahu penting, ya kan, dan kita berulang-ulang juga menekankan ke orang tua, nggak apa-apa Bu, hasilnya jelek pun nggak apa-apa, karena itu proses, ya, menempel nggak persis pun juga nggak apa-apa. Ya menarik juga kalau yang di TK itu bisa saling menyapa dan mereka bisa janjian. Jadi sebelum materi ini kita kirim dulu nih, ada karton Manila misalkan gitu ya, atau alat-alatnya, mungkin jenis-jenis gambar-gambar makanannya kita juga bisa kirim dulu gitu. Kemudian ketika pembelajaran anak-anak udah dapet ininya, bahannya, mereka juga bisa praktek untuk bikin juga, nanti bisa presentasi jenis makanan sehat yang itu bisa sih. Iya. Terus pada waktu presentasi itu, ketika dia presentasi, misalnya anak-anak sendiri ya kan, kalau grup agak susah ya, anak kecil ya. Jadi iya, kalau kelas kecil individu ya, kalau udah kelas 6 bisa kita pakai kelompokan bisa. Kelompok, iya. Jadi kalau anak kecil ngomong gitu, terus kemudian nanti teman-temannya saling itu ya nyemangati ya, good job misalnya. Ya. Siapa gitu, jadi semangat ya. Karena kecil kadang-kadang malu-malu loh mereka tuh ya. Jadi bisa di-encourage gitu ya. Gitu ya, gimana? Yang lain gimana ininya? Ini ada juga. Ya, presentasi nanti boleh juga sih, jadi sederhana. Juga dapat nilainya ya. Dikasih feedback. Coba kasih, mungkin kok kelas 1 kalau suruh chat agak sulit ya. Coba kasih reaction jempol kok temennya sudah selesai presentasi. Nah, kayak gitu. Excited, ngalamin begini gitu juga dari orang tua juga sih. Iya. Jadi kena tuh semua tuh sosialnya kena, berinteraksi dengan bahannya kena, materinya kena, dan ada pembelajarannya kalau seperti itu. Itu yang harus dimunculkan, atmosfer sosial, atmosfer kognisi, dan atmosfer pembelajaran itu yang harus dimunculkan sehingga mereka ini merasa belajar itu loh, engage gitu. Kalau enggak hilang itu anak-anak kecil-kecil itu. Iya, betul. Yang paling susah nih yang playgroup sih mungkin Pak Luki. Kalau playgroup ini masih. Iya. Playgroup itu menurutku ke depan
sudah totally mereka akan belajar dengan mesin, Bu. Nanti ya aku akan tunjukkan ya fenomenanya ya. Jadi akan terjadi perubahan bisnis model menurut aku. Untuk pendidikan yang playgroup ya. Oke. Pada 3L sehingga diharapkan nantinya ada perubahan perilaku pada siswa kita. Ya. Nah, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan dan pemilihan media pembelajaran yang relevan dengan topik pembelajarannya dan engage dengan materi pelajarannya sehingga itu kesannya menarik, interesting, jadi tidak membuat siswa itu gampang boring. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Perlu ada yang perlu tambahan lagi? Ini sudah saya catat nanti untuk saya presentasikan. Sudah oke, Pak. Sudah oke. Aku telat. Terima kasih. Yeay, kembali lagi. Balik ya. Iya. Sudah ketemu lagi. Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, ada 5 grup. Kita akan sharingkan ya hasil diskusi kita. Masing-masing 1 menit saja ya sharingnya ya, supaya yang lain juga bisa mendengar. Saya mulai dari grup yang pertama. Silahkan. Grup pertama itu siapa? Grup yang pertama itu Bu Kristi. Saya, Bu Kristi, Bu Lani, Bu Astuti. Ayo Bu, silahkan pilih Bu. Atau Ya, Bu Debi langsung. Bu Kristi, bagus Bu banget. Kristi, wah yes. Ayo Bu. Silahkan Bu Kristi. Waduh, kok saya ya yang sharing. Ini tadi kepikirannya Pak Luki kan PAUD ya, jadi sama kayak kelas 1 kepikirannya topiknya apa ya yang bagus. Mungkin bisa ajakin anak-anak kayak, jadi sebelumnya gurunya info dulu nih, kita mau jalan-jalan study tour ke Jogja misalkan gitu ya, jadi anak-anak siapin topi gitu. Kemudian nanti sama-sama diajakin gurunya kayak jalan-jalan pergi ke Jogja, naik kereta api gitu sambil nyanyi, terus nanti gurunya juga sharing gitu ya, mesti kayak tentang makanan sehat, topiknya tentang makanan sehat. Jadi nanti anak-anak diajarin untuk pas sampai di kebun, singgah dulu di kebun, terus lihat gitu, wah ada sayur gitu, ada kebun sayur gitu, terus kira-kira ditanyain anak-anak bisa diolah jadi apa ya ini sayurnya ya gitu kan, terus kira-kira nanti kalau udah selesai pindah lagi ke satunya lagi kebun lagi misalkan tomat atau apa gitu ya Pak Luki, terus nanti gurunya bisa sambil cerita nih makanan yang tadi kita sudah temuin tuh kita bisa olah jadi apa ya, oh kita bisa olah jadi makanan yang sehat gitu, terus kenapa sih kok kita tuh harus makan makanan yang sehat, kenapa kita nggak makan makanan kayak yang junk food gitu misalkan, ya nanti gurunya bisa kasih alasan. Mungkin kalau kelas 1 PAUD gitu kan bisa sambil ngajakin anak-anak nanti sambil belajar baca juga misalkan sayur atau apa kayak gitu ya. Nah gitu sih, jadi sambil baca mungkin kayak gitu. Terus ya pas jalan-jalan itu karena gurunya sudah info anak-anak suruh siapin topi, jadi ya selama pembelajaran ya anak-anak pakai topi, gurunya juga ganti virtual background juga gurunya supaya apa ya anak-anak nggak ada yang off video nih Pak, semua menikmati pembelajaran yang dikemas sama gurunya dengan baik. Nanti terakhir mungkin bisa ditanyain gitu anak-anak hari ini dapat berkat apa, belajar apa gitu, mungkin kalau kelas PAUD kelas 1 mungkin baru belajar, oh ya makanan sehat, jadi ke kebun beli sayur misalnya kayak gitu. Jadi ya simple kayak gitu sih. Iya. Bu, mereka bisa membawa teman, tapi bukan teman yang ini ya. Bonekanya mereka boleh bawa. Iya, bisa. Gurunya jadi juga kan, boleh Pak ya, pakai boneka tangan. Boneka begitu. Kalau anak laki-laki ya mobilnya atau apanya, sehingga mereka merasa ada aspek sosialnya yang muncul begitu.
Ketika berjalan-jalan mereka boleh menceritakan kepada bonekanya yang dilihat. So mungkin dengan begitu kita bisa menghadirkan kehadiran sosialnya. Dan banyak sekali Bu aplikasi-aplikasi yang bisa kita masukkan di situ ya. Untuk mereka bisa menganalisa apa yang ada di kebun gitu. Misalnya cut and paste application gitu. Good. Ya, kognisinya kena, pertanyaan guru juga muncul begitu, dan jangan lupa di akhir adakan refleksi, Bu. Kalau perlu ajak orang tuanya untuk melakukan refleksi itu, karena kalau anak-anak kecil disuruh refleksi dengan kata-kata masih susah barangkali ya. Tapi kita bisa melakukan refleksi dengan smiley, suruh memilih smiley, begitu. Ya, suruh nunjuk gambar smiley, ada 3 gambar smiley, mereka suruh nunjuk di layar, bisa juga. Oke, next. Silahkan kelompok 2. Ya, grup 2 tadi ada saya, Miss Caroline, terus Bu Ami, lalu Bu Maria, dan Bu Dina atau Bu Dini tadi ya? Bu Dini ya? Ya. Oh, Bu Dina, ya. Jadi ya. Jadi tadi di tempat kita ini ada beberapa dari PAUD sampai SD, Pak. Jadi untuk yang PAUD ini untuk menjadi seorang pembelajar yang mandiri masih belum bisa karena kebanyakan masih harus didampingi oleh orang tuanya. Termasuk yang kelas 1 sama yang kelas 2 juga gitu ya. Karena kan kelas kecil masih perlu pendampingan orang tua. Betul, Pak. Nah, tapi tadi yang ditekankan oleh rekan-rekan kita di tim 2, orang tua hanya sekedar mengawasi dan mendukung pembelajaran. Tapi untuk proses menyelesaikan dan lain-lain itu langsung dikembalikan ke anaknya semua. Lalu untuk yang pada saat daring ini sebenarnya yang hilang itu adalah interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oleh karena itu mungkin diperlukan pada saat pembelajaran tatap maya seperti ini diperlukan diskus anak-anak dibuat dalam grup-grup kecil sehingga interaksi sosialnya itu tidak hilang. Lalu lebih ke materi pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga anak-anak bosan. Jadi tidak cuma one way saja, tetapi anak-anak juga berinteraksi tadi sama seperti tadi Miss Caroline yang sharing, sama seperti yang Bu Kim lakukan, pantun satu nyambung ke yang lain gitu. Jadi dari sana meskipun hal yang simpel tetapi itu dapat menarik engagement mereka seperti itu. Thank you Pak Rudi. Iya. Grup ketiga kita beri applause ya supaya nah bagus supaya sosialnya kena. Grup ketiga. Bu Kim masih mute. Kim, Bu Kim, ayo Bu. Siapa grup 3? Erna. Ya dari Erna mana? Itu Erna saya keluar. Nah, diskusi kelompok kami kita ngambil tema contohnya belajar tentang binatang. Tujuannya adalah anak-anak bisa mendeskripsikan tentang binatang gajah. Itu mungkin untuk pembukaan awal mereka diberi permainan dari permainan edukatif, itu gambar puzzle. Kemudian guru bisa menghantar dengan pertanyaan siapa yang pernah melihat gajah, melihatnya di mana. Terus interaksi terjadi ketika guru menanyakan apa yang diketahui tentang gajah. Jadi setiap anak bisa menyebutkan, oh gajah punya belalai, gajah binatang yang besar, gajah kaki 4, dan sebagainya. Nah terakhir untuk aktivitasnya, guru menayangkan video tentang gajah untuk melengkapi informasi yang didapat dari anak-anak dan memberikan kesimpulan. Seperti itu sih. Oke, baik. Ada refleksinya Bu? Ya, refleksinya mungkin dari nanti apa yang mereka pelajari kan mereka saling melengkapi. Ya, selain video tentu akan ada aplikasi-aplikasi yang lain ya yang kita bisa gunakan ya untuk mereka bisa cut and paste atau
ya, yang mudah sehingga kemampuan analisa mereka bisa kita kelola. Oke. Yang paling penting nanti harus ada hotnya. Akan ditanya, gajah itu kenapa kita tidak makan gajah? Ya, betul. Baik. Oke. Ya, terima kasih Bu Kim sama Bu Erna. Kelompok 4. Masih mute, Olive. Wah, ini menarik. Saya kelompok 4 ya. Iya. 1 menit ya, Bu ya. Oke. Iya. Tadi sih saya dengan rekan-rekan dari YBPK, jadi kenalan sih ya, saya baru tahu juga ya, kenalan, dan levelnya cukup variasi juga dari SD, SMP juga ada begitu. Kalau saya sendiri dari playgroup TK gitu ya. Kalau playgroup TK memang kami lebih banyak itu anak-anak dengan hands on. Jadi walaupun virtual tapi anak-anak tetap hands on, tetap berjalan begitu. Jadi kami siapkan semua paketnya begitu. Untuk ketika virtual itu pasti mereka melakukannya juga. Nah, banyak sekali games yang bisa membuat anak-anak juga bergerak begitu ya. Seperti tadi yang diceritakan sama rekan-rekan sudah kayak virtual field trip, itu bisa juga. Terus memang kerjasama dengan orang tua jauh lebih besar gitu ya. Jadi kami selalu sebelum memulai satu pembelajaran dengan tema yang baru pasti harus dengan orang tuanya dulu gitu ya. Dan ketika mengakhirinya pun satu evaluasi juga dari orang tua, jadi feedback apa yang dirasakan sama anak-anak. Selain juga anak-anak juga boleh memilih ya, ada kesempatan dia mana yang paling kamu suka, seperti itu sih. Membuat juga ada kami, jadi misalnya kalau tema binatang begitu ya, setelah mereka keliling-keliling virtual field trip itu kan explore-nya mereka. Nah, ketika mereka sudah explore, mereka making something gitu, membuat sesuatu, dan mereka meng-create sendiri kebun binatang di rumah mereka sendiri, kita sudah siapkan alatnya gitu. Mereka bisa present gitu ya, kenapa binatang ini ditaruh di posisi ini, terus mungkin mereka bisa pilih gitu ya, mana yang herbivora, mana yang karnivora, itu kan mengakibatkan mereka juga berpikir secara kritis juga, terus mereka terlibat di situ. Sampai akhirnya juga kita akan banyak ngobrol dengan orang tua. Orang tua juga sangat excited gitu ya, Miss suka yang ini gitu. Kita juga dapat feedback juga. Begitu sih, Pak Luki. Oke, terima kasih. Yang menarik adalah kehadiran sosialnya itu adalah membuat mereka berinteraksi dengan orang tuanya ya. Itu harus ya, Bu. Iya. Oke. Dan ada virtual tour. Wah, itu. Google Apps, Google Satellite itu sudah bisa kita gunakan untuk kita melakukan virtual tour. Oke, terakhir Pak Erwin. Baik, ini Bu Yuliana aja yang ngomong tadi sudah mandu. Bu Yuliana dari TK7. Ya. Kenapa Bu? Pak Erwin aja. Oh. Ya, jadi kami tadi dari kelompok 5 banyak TK-nya ya, dan SD juga. Kalau kami sih melihat untuk pembelajaran ini peran guru itu sebagai pembimbing itu penting ya, karena TK dan SD. Kenapa? Karena guru harus jadi lifelong learning dulu. Kemudian kalau mereka sudah bisa memberikan contoh, jadi role model, mereka harus bisa merancang tujuan pembelajaran yang mencakup 3 hal tadi yang Pak Luki sebutkan. Dan setelah itu membiasakan siswa-siswa kita untuk melakukan kegiatan yang mengacu pada 3L. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pemilah dan pemilihan media yang relevan, yang engage dengan topik pembelajaran agar mereka tidak bosan, ya, sehingga pembelajaran itu sangat menarik dan menyenangkan. Dan yang paling penting adalah asesmennya. Asesmennya itu kita harus pilih, ya sekarang kan berbagai macam ragam, ya kayak seperti tadi kita gunakan Kahoot, itu mereka tidak merasa sedang assessment ya, tapi mereka fun gitu ya, menyenangkan sekali. Dan mereka tidak terasa kalau mereka sedang diukur kemampuannya oleh Bapak Ibu gurunya. Dan model belajarnya adalah experiential learning ya, seperti buat project. Jadi mereka punya pengalaman-pengalaman ya, dan mereka bisa menuliskan
pengalaman mereka dalam bentuk refleksi pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, thank you, Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi kemampuan untuk kita merancang ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kemampuan kita menetapkan tujuan belajarnya, kemampuan kita menetapkan tahapan belajarnya, dan kemampuan kita menghadirkan kehadiran sosial, kehadiran kognisi, dan kehadiran pembelajaran itu menjadi sangat penting di dalam kita merancang sebuah pembelajaran. Tentu waktu juga menjadi sangat penting. Tadi di Elion, Bu Olivia, itu untuk TK itu hanya 30 menit. Saya bisa mengerti karena konsentrasi anak-anak ini tidak bisa untuk kita tarik ke sesuatu yang lama begitu ya. Itu malah membuat kita jengkel sendiri nantinya. Karena mereka sudah tidak engage lagi. Tetapi kalau 30 menit dengan 5 aktivitas, 6 aktivitas begitu yang kita bisa kerjakan di sana, maka anak-anak bisa gembira begitu ya, karena life concentration mereka itu, lifespan concentration-nya tidak panjang. Nah, ada sebuah fenomena Bapak Ibu yang menarik di dunia pendidikan sekarang. Kalau Bapak Ibu bisa klik di sekolahmu ini, mereka menjual program-programnya tanpa kehadiran guru. Jadi rancangan pembelajaran itu sudah dijadikan MOOC seperti ini dengan harga untuk 4 minggu misalnya begitu ya, itu 400.000. Artinya bisnis model pembelajaran education itu sudah bergeser Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih tetap dengan pola digitalisasi saja, artinya menghadirkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran tatap maya, itu sudah tidak bisa lagi. Ya, karena kelas kita sebenarnya itu sekarang dibagi menjadi 2. Kelas tatap maya, yaitu di Zoom, dan juga kelas tatap maya di mana mereka bisa belajar kapan saja, di mana saja, waktunya mereka boleh pilih sendiri, apa yang mereka ingin pelajari boleh pilih sendiri, begitu. Jadi persaingan dalam pendidikan semakin beragam, begitu ya. Kalau kita tidak mensiasati fenomena seperti ini, maka barangkali kita akan ditinggalkan. Artinya bahwa kemampuan guru untuk mendesain sebuah program pembelajaran itu menjadi sangat penting. Saya melihat untuk playgroup itu yang diajar itu bukan anaknya sekarang, tetapi yang diajar itu adalah orang tuanya. Ya, di mana mereka boleh memilih program-program yang diajarkan, yang kita sodorkan begitu kepada mereka. Tentu kalau kita klik ini, maka tujuan belajarnya itu ada, deskripsi kegiatannya itu ada, lalu tahapan belajarnya itu ada, begitu ya. Sampai kita bisa membuat sertifikat sendiri. Jadi semuanya kalau itu sudah selesai, kita bisa generate certificate untuk anak kita. So this is another thing that we need to think about, gitu ya. Bahwa tuntutan sekarang ini tidak bisa lagi kalau kita hanya menyampaikan informasi dari buku atau dari internet ke siswa kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran itu, bisa merencanakan pembelajaran itu, menskenariokan pembelajaran itu sehingga anak-anak itu bisa mengalami pembelajaran. Ya, sampai di sini dulu. Semoga suatu saat kita bisa bertemu muka dengan muka seperti ini tanpa ada masker dan jarak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mr. Terima kasih Luki. Terima kasih. Ya. Thank you Pak Luki. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Bu Debbie.
Ya, terima kasih Pak Luki, satu sharing yang sangat bermanfaat tentunya ya buat kita semua ya. Dan juga ketika di breakout room juga kita bisa belajar ya, luar biasa banget ya. Dan hal-hal yang positif seperti ini memang perlu perlu dibuat lebih sering ya, gimana kita bisa sharing antar lembaga ya, antar sekolah sehingga kita bisa menjadi lebih kaya ya. Ya, pastinya kita semua pasti merasa diberkati ya untuk acara hari ini ya. Kalau merasa diberkati bisa dong kita kasih tanda jempol yang merasa diberkati, merasa hari ini mendapatkan luar biasa banyak sekali ya hal-hal yang baru ya. Oke, jadi Pak Luki ada mau menyimpulkan lagi atau sudah selesai? Sudah Bu, saya sudah simpulkan bahwa saat ini tuntutan kita dalam menjadi learning designer, Bapak Ibu. Iya, betul. Sesuatu yang bermakna bagi siswa kita itu seperti apa gitu. Tidak bisa lagi kita hanya transfer knowledge saja, tidak bisa. Tapi kita harus bisa menjadi learning designer. Betul. Iya. Terima kasih Pak Luki sekali lagi. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu, ada satu polling ya. Yang perlu diisi nanti, minta tolong Bu Iren untuk menampilkan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan ya, Tuhan kasih anugerah kembali, kita bisa kumpul kembali di next meeting. Kira-kira ya Bapak Ibu ingin topiknya apa gitu ya, pilih satu dari 4 topik ini. Apakah strategi mengembangkan aspek sosial dan karakter siswa, 2 itu free classroom, yang ketiga adalah bentuk formatif dan sumatif assessment yang tepat di OL atau penggunaan aplikasi OL. OL itu online learning ya, Bapak Ibu, seperti Padlet, Kahoot, Bamboozle, Quizzes, Jamboard, Disdeck, ya, Animaker, ya, dan lain-lain. Silakan ini ke Mentimeter dengan kodenya 4633291. Nah, Bapak Ibu bisa klik satu dari 4 ini. Kira-kira kalau kita diberi kesempatan untuk ketemu lagi, gitu ya. Oke. Wow, ini ada 2 topik yang ada perubahan lagi. Tadi strategi mengembangkan aspek sosial dan bentuk formatif berimbang ya. Oke, voting is closed. Jadi close. Jadi oke, yang pertama Pak Luki dan hanya 8 orang yang masuk loh. Oh, 8 orang ya? Oke, ada 28. Ayo rekan-rekan. Saya buka lagi, Bu Debi. Buka lagi ya. Iya. Tolong Bapak Ibu bisa buka ke www.mentimeter.com, kemudian masukkan kode 4633291. Votingnya dibuka, Bu. Sudah saya buka. Iya. Kita tunggu deh. Mungkin karena jaringan juga sih. Kadang-kadang ini hujan ya. Di tempat saya ini hujan deres. Gus Debi, usul Gus Debi. Ya. Nanti kan dibuat skala prioritas toh. Yang terbanyak nanti setelah itu sebaiknya 4 topik ini menarik semua. Nanti yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu diurutkan. Kalau bisa, ya gitu ya. Ya, Pak Luki. Ya. Boleh. Setuju, Pak. Iya. Ya, tapi nanti Pak Erwin nggak mau jadi pembicara loh ya, gantian loh ya.
Iya, harus berbicara gantian. Oh, siap. Keren Pak Erwin. Suatu saat kita bisa panggil pembicara dari luar juga ya, mau ya? Ya, bisa. Mau berbagi ya? Iya. Sebenarnya yang kita lakukan. Bukim juga bisa, Pak. Bukim juga bisa jadi pembicara. Oh ya, pasti Pak, pasti. Itu pasti dapat giliran nanti. Atau kita tetapkan siapa yang akan jadi PIC pertemuan selanjutnya. Ya, giliran. 22 orang kurang 6, 23, kurang 5 lagi masuk 28. Oh, Pak Luki enggak ya? Berarti kurang 2. Pak Luki juga bisa loh. Sudah. Oh, sudah. Berarti kurang 3 lagi. Oke. Ya, kurang 1 lagi. Oke, sip. Jadi topik yang ketiga ya tentang formatif dan sumatif assessment ya. Yang tepat di online learning ini bagaimana? Saya percaya ini juga merupakan tantangan yang luar biasa ya buat online learning ya. Topik yang menarik. Lalu topik yang kedua, nomor 1 strategi, lalu yang ketiga dan keempat tentang classroom dan penggunaan aplikasi OL. Oke. Selesai meeting kita. Nah, kita sekarang di ujung acara, kita akan menutup acara kita. Iya. Sebelum foto, kita foto atau berdoa dulu? Oh dulu Bu, nanti kalau sudah berdoa pergi semua. Gitu ya, oke, foto dulu, oke. Nah, fotonya itu kalau boleh usul pakai video filter yang lucu-lucu gini, boleh nggak ya? Boleh. Gitu ya. Ayo Bu Yuliana, pakai video filter Bu Yuliana. Pakai topi, pakai apa gitu ya? Miss Debbie, pakai HP saya. Oh gitu ya. Nah, bisa kayak gini, lucu-lucu. Ya kalau ada sesuatu di depan meja, di atas meja dipakai ya nggak apa-apa kan, lucu. Iya, itu namanya kreatif. Bu Ira ya, yang foto ya. Oke, semua sudah siap ya. Nah itu. Masih ada beberapa Bapak Ibu yang belum menyalakan video. Saya mohon kesediaannya untuk bisa menyalakan videonya. Iya. Bagus mestinya. Masker ini. Masker jadi. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Saya hitung sampai 3, ini satu layar saja kok. Foto pertama, 1, 2, 3. Ya, silakan mungkin berganti gaya ya Bu Debbie ya. Oh, mau berganti gaya boleh. Oke. Yang Rudi itu kok enggak nyala, enggak gambar. Ya ini punya saya hang. Oh, enggak apa-apa. Ya. Baik. Foto kedua, 1, 2. Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Erwin silakan menutup acara ini dalam doa. Belum di-unmute Pak Erwin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Debbie. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh belajar bersama, sekaligus kami bisa reuni dengan teman-teman kami SLDP batch yang pertama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kurang lebih 2 jam ini kami boleh sharing, kami boleh belajar, saling melengkapi tentang pembelajaran berbasis kata maya ini ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Luki yang sudah men-sharingkan
ilmunya kepada kami. Berkati beliau Tuhan dalam aktivitas sehari-hari, berikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga setiap kami Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, setiap kemampuan kami agar kami dapat jadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh mencari hikmat Tuhan dalam kami berkreasi dan berkreativitas untuk mendidik anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan undur diri dari pertemuan ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan iringi kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Bu Ami, Bapak Ibu untuk semuanya. Tuhan berkati. Teman-teman berkati. Saya Komisi end meeting, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu.